Jadi banyak logik dan banyak kondisi yang harus dipelajari. Jadi ketika baru mulai masuk terjun itu sangat kewalahan sih. Bahkan di hari-hari pertama itu aku kepikiran apa aku resign ya, dia udah cari-cari kerjaan juga gitu. Podnet, ngobrol asik seputar IT dan karir. Hai IT people, welcome back to Podnet. Balik lagi sama Minet Vira. Kali ini Minet sudah mengundang salah satu narasumber yang kalau dibilang apa ya, berbakat banget kali ya. Berbakat banget. Beliau merupakan seorang software engineer di salah satu multinational company. Dulunya juga bahkan pernah kerja di salah satu bank terbesar loh di Indonesia. Penasaran siapa? Langsung aja kita sambut. Halo Kak. Halo. Kak, boleh dong tolong diperkenalkan dulu ke IT people. Kira-kira Kakak ini siapa sih? Halo IT people, kenalin nama aku Juandro Sobat Lumantoruan. Mungkin sering disapa sebagai Judel atau Juan. Currently aku bekerja sebagai software engineer di salah satu multinational company yang biasanya itu ada di Singapura. Namanya itu Bipo Service Indonesia kalau di Indonesia. Oh oke. Itu kalau boleh diceritain sedikit Kak, Bipo Service itu tuh apa sih? Kalau Bipo Service itu sih mungkin teman-teman belum pada tahu ya, belum pada kenal apa itu Bipo Service. Bipo Service itu sendiri adalah suatu HR management system di mana kita itu nyediain fitur kayak payroll system, juga ada leave, ada attendance, dan juga ada appraisal teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman di company-nya teman-teman belum ada HR management systemnya, boleh tuh pakai Bipo Service. Jadi emang yang ngatur buat kayak absen, terus juga cuti, kayak gitu-gitu ya? Kayak atau OT report gitu. Oh oke. Nah aku mau tahu deh, mungkin banyak IT people yang udah tahu, tapi kan ada juga yang belum tahu nih ya. Day to day-nya software engineer tuh ngapain aja sih? Itu macam-macam ya, tergantung metode development yang digunain teman-teman juga di company-nya teman-teman. Tapi kalau misalkan aku itu sendiri adalah, kalau di company-nya kita buat baca dokumen requirement, terus juga tentunya buat program yaitu dengan coding. Setelah coding kita testing pakai unit testing kita sendiri, maksudnya kita developer testing sendiri. Setelah itu kita bakal assign card-nya kita itu atau kerjaan kita itu ke QA untuk ditesting oleh si QA-nya. Setelah itu bakal ditesting QA-nya, kalau misalkan bagus bakal dilanjutin testing oleh PM-nya. Setelah itu nanti bakal UAT atau SIT, seperti itu sih teman-teman. IT people. Agak panjang ya. Iya, panjang banget. Ya. Oke, tapi itu berarti Kakak di website-nya atau di mobile apps-nya nih? Untuk sekarang sih aku itu di-assign untuk mengerjakan website ya, tapi kalau misalkan ada opportunity untuk mobile, aku juga tetap ambil sih kalau misalkan ada side hustle atau kerjaan di luar kerjaan. Oh, tapi berarti Kakak juga udah berpengalaman di bagian mobile ya? Bisa dibilang seperti itu. Waduh, keren banget. Udah mobile, iya, website iya. Karena maksudnya rata-rata kan beberapa ada sih yang developer tuh emang cuma di antara mobile aja pilihannya atau di website, tapi kalau misalnya Kak Juandro dua-duanya ambil ya? Iya, kalau misalkan ada, aku ambil. Kalau nggak ada, tetap website gitu. Oke, Kak, kenapa nih? Kenapa memilih software gitu ya? Padahal kan sebenarnya ada bidang lain kayak cyber security, data science, apalagi sekarang ya data science katanya lagi jadi the sexiest job. Terus cyber security juga katanya lagi high demand banget gitu ya. Terus tapi kenapa akhirnya memilih software? Mungkin aku cerita, kalau misalkan di kampus tuh di jurusannya aku sendiri, teman-teman bakal dapat semua basicnya itu sih. Bakal dapat cyber security juga, bakal dapat multimedia, bakal dapat apps juga, bakal dapat database atau kayak AI juga bakal dapat. Tapi setelah masuk ke semester akhir, teman-teman bakal dikasih peminatan gitu ya. Jadi setelah aku jalani beberapa kelas basicnya, ternyata aku lebih minat nih di buat application, buat software kayak gitu sih. Karena menurut aku sendiri, kalau untuk data science atau juga AI atau cyber security itu lebih susah sih. Jadi gitu. Justru karena lebih gampang dikira. Iya, bener banget. Maksudnya itu lebih kompleks gitu. Oh iya sih, benar sih. Oke. Nah, kita tadi kan ngomongin masalah kuliah ya. Di kuliah udah dapet ini. Aku dapet cerita unik nih katanya nih ya. Perjalanan masuk kuliahnya Kak Juandro tuh katanya unik banget nih guys. Sampai akhirnya sekarang jadi software engineer. Boleh dong diceritain dulu kuliahnya jurusan apa sih? Oke, jadi IT people yang lagi nonton, aku itu ngambil jurusan computer science. Awalnya sih aku nggak tahu nih tentang computer science ini apa gitu ya teman-teman. Jadi aku cuman ngambil computer science ini supaya aku ngiranya nanti nggak bakal banyak nulis nih.
ini bakal pakai komputer mulu gitu. Ternyata setelah aku masuk semester 1 dan ternyata mata kuliahnya itu banyak matematika, banyak fisika juga, banyak logik. Baru aku tahu ternyata computer science itu susah. Tapi setelah dijalani menantang juga, jadi aku tetap suka juga. Oh gitu. Dulunya ini Kak, emangnya sebelum mau ngambil computer science, rencananya mau ngambil apa? Dulunya sih mau ngambil kedokteran. Ya baik, terlalu jauh ya. Terlalu berbeda ya. Terlalu Tapi berbeda kedokteran juga susah banget sih. Banyak biologi. Computer science juga susah banget masalahnya. Ya, atau enggak? Sama-sama susah. Susah, oke. Oh jadi dulunya pengen ngambil kedokteran, Iya, tapi kenapa tuh Kak nggak jadi? Karena setiap aku try out nggak pernah lulus IT people, jadi aku turunin passing grade-nya. Kan Kak Juan tadi cerita sempat kerja juga di bagian di Bank Indonesia nih. Apalagi sih Kak, menurut Kakak apa bedanya yang paling signifikan kerja di Bank Indonesia yang mungkin notabene adalah pemerintahan gitu ya, sama kerja di multinational company yang ya istilahnya punya orang lain lah gitu. Aku di sana itu megang project internal, jadi which is itu cuma dipakai oleh karyawannya Bank Indonesia kan. Nah, jadi di sana aku terbiasa developnya itu cuman ya untuk internal gitu, nggak banyak cakupan, nggak kompleks lah. Sedangkan ketika aku masuk pertama kali di sini di Bipok Service ini kan kliennya itu banyak ya, yang dari Hong Kong, dari China, ada dari Singapura juga, bahkan ada yang dari UK, Australia gitu kan. Jadi banyak logik dan banyak kondisi yang harus dipelajari. Jadi ketika baru mulai masuk terjun itu sangat kewalahan sih. Bahkan di hari-hari pertama itu aku kepikiran apa aku resign ya, dia udah cari-cari kerjaan juga gitu. Sempat kepikiran resign juga ternyata. Puji Tuhan nggak jadi karena atasan di sini selalu ngajarin kayak walaupun mereka banyak kerjaan, aku tahu kerjaan mereka banyak, tapi mereka selalu ngajarin ini loh gitu. Berarti apa nih tantangan terbesar menurut Kak Juan menjadi seorang software engineer? Tantangan terbesar ya, tantangannya adalah harus selalu mau belajar sih, karena kan teknologi itu selalu ada yang terbaru ya. Jadi harus selalu belajar dan siap untuk eksplor diri sendiri sih. Gitu sih kalau dari aku sendiri. Oh oke. Jadi emang sebenarnya nggak cuma di software engineer sih menurut aku ya. Kalau di bagian IT, karena IT itu kayak luas banget. Bener. Itu yang pertama. Dan yang kedua selalu jalan maju gitu loh. Karena kalau kita kayak nggak upgrade skill, nggak mau belajar, rasa-rasanya nggak bakalan maju ya. Nggak bisa mengikuti, bakalan gitu. Tertinggal sih, bener. IT people kalau misalnya mau upgrade skill, salah satunya mau jadi software engineer juga, ada juga nih kalau misalnya di Coursenet itu namanya full stack developer. Terus juga ada mobile apps, kita pakai Flutter, itu juga bisa kalian ikutinlah jejaknya kajiannya untuk menjadi software engineer ya, gitu. Dengan apa? Dengan upgrade skill di Coursenet tentunya. Oke Kak, lanjut lagi nih. Nih menurut Kak Juan ada nggak? Oh ya tadi Kak Juan sempat bilang, aduh rasanya pengen resign aja ya pada saat awal-awal kerja. Tapi dengan beban yang seberat itu, dengan tantangan yang sebesar itu, pernah bikin kesalahan nggak sih? Tentunya pernah ya, pasti pernah lah di awal-awal kerja bikin kesalahan, pernah. Jadi aku nggak tahu sih ini cerita lucu atau mengenaskan ya. Mungkin pada saat itu mengenaskan, tapi setelah diingat-ingat lucu juga ya gitu. Jadi aku awal-awal luckily itu udah lulus probation, jadi aku nggak ditendang keluar ya. Jadi tetap bisa masuk di situ. Jadi itu setelah lulus probation, aku pernah buat itu masih di cycle-nya development ya. Jadi belum sampai ke klien, tapi pernah hampir satu hari kita itu nggak bisa deployment gara-gara kesalahannya aku. Jadi itu nggak bisa antara dari developer ke QA-nya tuh nggak bisa jalan. Jadi itu hampir satu harian nggak boleh kayak gitu, nggak bisa geser dari developer ke QA-nya. Itu kayak maksudnya kayak nggak running kah di ininya atau? Karena ada salah di code aku itu. Sebenarnya sangat sederhana, tapi jadi ketika deployment itu kan harus nge-build aplikasinya ya. Jadi aplikasinya itu nggak bisa di-build gitu sih teman-teman. Jadi saran aku harus lebih teliti. Harus lebih teliti ya. Jadi seorang kalau bisa dibilang developer gitu harus benar-benar teliti sama codingannya ya. Berarti kakak mainan coding juga kan ya. Wah, itu kalau misalnya udah sampai ke klien, bisa-bisa langsung dipecat saya. Langsung dipecat walaupun udah lulus probation ya. Oke, tapi selain itu ada nggak Kak? Dulu mungkin kalau misalnya pas di bank nih, Kak Juan tuh nggak cuma di Bank Indonesia aja dulu ya, sempat di bank-bank lain juga gitu. Apa yang paling unik nih Kak waktu pas ngejalanin kerjaan di bank?
Di bank paling unik itu adalah di BNI kali ya. Jadi di sana itu aku waktu kesana interviewnya itu waktu ditanya mau jadi apa nih, aku bilang mau jadi front-end engineer gitu ya. Interviewernya bilang jadi manajernya aku di sana, si usernya bilang, kamu ada ini nggak portofolio? Terus aku kasih lihat tuh CV aku dan beberapa portofolio aku yang udah aku deploy secara mandiri. Terus mereka suka dan tanpa testing mereka langsung yaudah kamu kita terima gitu. Nah setelah diterima ternyata aku itu waktu masuk aku bisanya bahasa pemrograman B, C, D. Ternyata setelah masuk mereka minta aku untuk belajar bahasa pemrograman A. Yang mana itu sangat baru. Tapi luckily di sana aku nggak tahu ya, selalu dapat atasan yang baik-baik gitu. Jadi mereka selalu bantuin untuk ngajarin aku gitu sih. Oh jadi sebenarnya, tar dulu bentar. Masalahnya ya, kalau misalnya ngeliatin di Twitter tuh ya orang-orang HRD tuh selalu kayak, aduh susah banget sih nyari anak IT yang dites tuh bisa gitu. Ini masuknya nggak pakai tes tuh gimana? Makanya kalau menurut aku berarti emang teman-teman IT people di luar sana harus memperbanyak portofolio. Iya benar sekali. Itu penting banget berarti ya? Penting banget sih menurut aku. Apalagi kalau teman-teman yang mau jadi front-end engineer sih. Kalau misalkan jadi back-end mungkin memang harus dites ya logiknya. Betul. Tapi kalau front-end kan tinggal selera kita di mana UI UX desainnya sih. Ada bentukannya gitu istilahnya ya, bisa nih ditampilin gitu. Oke, Kak, kalau misalnya ngomongin soal engineer ya, kira-kira apa sih skill yang harus dimiliki oleh software engineer atau kayak website developer gitu? Menurut Kak Juan apa aja? Kayak tadi itu software engineer itu bisa dibagi beberapa kan, kayak front-end engineer, back-end engineer, atau full stack engineer. Jadi tergantung teman-teman IT people mau kemana sih. Tapi kalau misalkan secara umum, mungkin basic programming bakal sangat membantu, critical thinking juga sangat membantu, betul. Dan juga basic UI UX design kali, dan juga databases. Semua sih. Banyak ya. Jadi kalau misalnya belajar itu emang nggak boleh setengah-setengah menurut aku sih ya. Maksudnya kayak kalau misalnya emang harus, kalau misalnya mau jadi software engineer yang baik ya emang harus paket lengkap, database bisa, basic pemrograman, basic coding tuh bisa, harus banget bisa ya. Critical thinking terus sama juga logic sih. Logiknya harus main. Nah, menurut Kak Juan ya, di kala gempuran AI, kalau software engineer tuh ini nggak sih Kak, terancam AI atau enggak ya? Kalau di tempat kerja aku yang sebelumnya, kita lagi di sana tuh lagi dibutuhin data science banget, data scientist. Jadi project yang ada mau kayak diimplement AI-nya. Jadi walaupun softwarenya itu bakal diimplementasiin AI sih gitu. Jadi bisa dibilang 50-50 kali ya, terancam nggak terancam juga ya? Gimana pun tetap bakal butuh software engineer sih, soalnya siapa yang buat softwarenya kalau nggak ada software engineer-nya gitu sih. Betul. Oke, jadi gimana? Kalau tips dari Kak Juan, gimana caranya biar kita bisa survive menjadi seorang software engineer? Kalau tipsnya dari aku ya, banyak-banyak belajar sih, selalu belajar. Itu sih yang paling utama, selalu belajar. Terus juga ikutin teknologi yang ada. Maksudnya kalau misalkan udah bisa bahasa pemrograman apapun, teman-teman harus belajar. Ternyata ada bahasa pemrograman baru, teman-teman harus belajar itu tuh, karena bisa jadi itu kedepannya bakal yang lebih happening gitu. Gitu sih. Dan juga kalau misalnya di tempat kerja tuh belum tentu ya, di tempat kerja lama sama di tempat kerja baru bahasa pemrogramannya sama. Oh gitu, oke. Jadi menurut aku kalian semua sekarang harus upgrade skill sih, karena kalau enggak nanti bisa jadi ketinggalan sama teman-teman yang lain, nggak mau kan gitu. Dan juga itu tadi kata Kak Juan, kalau udah belajar satu bahasa pemrograman harus mau lagi untuk belajar yang lainnya, jadi biar ya nggak ketinggalan lagi-lagi gitu ya. Di mana belajarnya? Di Coursenet Indonesia yang pasti. Ini pertanyaan terakhir aja kali ya dari aku. Ada nggak kalau misalnya dari Kak Juan pesan-pesan untuk IT people yang mungkin mau berkarir di bidang software engineer, kira-kira apa nih kiat-kiatnya? Untuk IT people yang mau berkarir di bidang software engineer, kiat-kiatnya adalah pertama, boleh upgrade skill di Coursenet dulu buat teman-teman yang nggak ada basicnya ya. Kemudian setelah ada skill basicnya mungkin perbanyak portofolio kayak yang aku bilang tadi. Setelah itu mungkin sembari teman-teman mencari opportunity yang ada, teman-teman boleh buat mini-mini project dan juga deployment sendiri. Karena setelah deployment sendiri, teman-teman boleh tuh pamerin ke HR-nya atau ke user-nya, seperti yang aku lakukan gitu sih. Oke deh, mantap IT people. Ternyata kayak tadi kita wrap aja videonya kali ini. Terima kasih banyak Kak Juan sudah mau mampir-mampir di Coursenet, sudah hadir di acara Potnet kali ini.
Ya, teman-teman IT People, kalau misalnya mungkin ada pertanyaan terkait software engineer atau misalnya terkait kajuan, boleh banget kamu komen-komen aja di YouTube-nya Coursenet ya. And last but not least, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan info seputar IT lainnya. Minat Vira pamit undur diri dan juga kajuan. Sampai jumpa di lain video. Bye-bye. Potnet, ngobrol asik seputar IT dan karir.